Pernah nggak sih kamu mikir, kalau aku punya uang lebih, seharusnya aku beli emas atau saham? Karena lucunya, hampir semua orang tua kita punya pesan yang sama. Kalau ada uang, beli emas ya. Tapi nggak ada satupun yang bilang, kalau ada uang, beli saham yang fundamentalnya bagus. Nggak ada. Sama sekali. Dan biasanya malah gini, jangan main saham, nanti rugi. Teman mama dulu bangkrut. Klasik. Tapi, bener nggak sih? Hari ini, saya jawab semuanya lewat satu cerita panjang yang mungkin bisa mengubah cara kamu lihat uang selama sisa hidupmu. Dari dulu sampai sekarang, emas selalu jadi primadona. Orang tua kita punya, kakek nenek kita punya, dan mereka nyaman karena emas itu nyata. Bisa dipegang, bisa disimpan, bisa dijual kapan aja. Dan jujur, mereka nggak salah. Emas nggak pernah turun terlalu dalam. Kalau kamu beli 10 tahun lalu, 1 gram cuma sekitar Rp572.000. Sekarang, hampir Rp1.000.000 per gram. Kalau cuma lihat grafik emas, janai terus, aman, tenang, damai. Dan itu sebabnya, mereka selalu bilang, kalau ada uang, beli emas ya. Saya sendiri dulu pikirannya sama. Kalau ngomong investasi, pikiran saya cuma 2, emas atau properti. Kalau mentok, reksadana, saham. Nggak masuk dalam kamus. Dulu rasanya kayak dunia yang penuh orang pakai jas netik grafik ngomong ribet dan penuh risiko. Sampai satu momen yang bikin saya mikir, emas itu naik. Tapi cukup nggak sih buat masa depan? Kalau dibanding saham, siapa yang lebih menang dalam jangka panjang? Dan itu yang bikin saya mulai cari, baca, nonton, bandingin, sampai akhirnya saya sadar satu hal, emas aman. Tapi saham, kalau kamu tahu apa yang kamu beli, bisa jauh lebih menguntungkan. Kalau dilihat teori dasar, saham itu risiko tinggi, emas itu risiko rendah. Tapi kenyataannya agak unik. Dalam jangka pendek, dua-duanya bisa sangat berfluktuasi. Contoh paling gampang, saham BCA. Perusahaannya stabil, mencetak laba puluhan triliun. Tapi harga sahamnya naik turun seperti semua saham lain. Ada orang beli di 8.200, 4 bulan kemudian, harga turun ke 7.000, panik, nyerah, kapok. Padahal, kalau dia tahan 5 tahun, saham itu naik lebih dari 100%. Dan 10 tahun hasilnya jauh lebih gila. Oke, sekarang kita masuk ke skenario yang paling membuka mata. Bayangkan kamu berada di tahun ke-2012. Kamu punya uang Rp13 juta. Uang yang cukup buat beli motor Honda Beat Cash saat itu. Tapi di skenario ini, kamu punya 3 pilihan. Pilihan pertama, beli motor. Harga turun tiap tahun, dipakai bisa bantu aktivitas. Tapi secara finansial, nol, nggak tumbuh. Pilihan kedua, beli emas. Harga emas waktu itu Rp572.000 per gram. Dengan Rp13 juta, kamu dapat 22,7 gram. 10 tahun berlalu, nilainya jadi Rp22,13 juta. Keuntungannya sekitar Rp9 juta. Lumayan banget. Pilihan ketiga, beli saham BCA. Harga saham waktu itu Rp1.610 per lembar. Dengan 12 jutaan rupiah, kamu dapat sekitar 7.500 lembar. Sekarang, berapa nilai 7.500 lembar itu 10 tahun kemudian? 60 juta rupiah. Dari 12 juta jadi 60 juta. Keuntungan bersih 47,9 juta rupiah. Dan itu belum termasuk dividen. Inilah perbedaan terbesar.
Emas tidak beranak, 22,7 gram, tetap 22,7 gram. Nggak berubah, nggak bertambah. Saham, setiap tahun perusahaan menghasilkan laba. Lalu sebagian dibagikan ke pemegang saham. Dari tahun 2012 sampai 2022, cuma dari dividen BC aja, kamu sudah menerima total 4,4 juta rupiah. Jadi kalau digabungkan, capital gain ditambah dividen, totalnya sekitar 52 juta rupiah. Emas tetap kalah jauh. Dan ini baru contoh satu saham, satu perusahaan, dalam satu dekade. Kebayang nggak kalau kamu sejak dulu rutin beli saham-saham fundamental kuat, bukan cuma BCA, BRI, Telkom, Unilever, dan banyak perusahaan lain yang terus berkembang? Bukan berarti emas jelek. Bukan. Emas itu alat pelindung nilai, bukan mesin pengganda uang. Saham adalah aset produktif. Emas adalah aset tidak produktif. Dan keduanya punya tempat masing-masing. Jadi kalau ada uang lebih, pertanyaannya bukan lagi beli emas atau beli saham. Tapi, apa tujuan keuanganku? Kalau mau lindungi nilai, pilih emas. Kalau mau berkembang cepat, pilih saham. Kalau mau stabil dan aman, gabungkan keduanya. Dan yang paling penting, jangan beli sesuatu yang kamu nggak pahami. Baca laporan, lihat kinerja, pahami risikonya, dan pastikan keputusanmu datang dari pengetahuan, bukan ketakutan. Karena masa depan kamu nggak boleh ditentukan mitos turun-temurun, tapi ditentukan pilihan yang kamu mengerti. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.